Halo semuanya. Jadi hari ini tuh hari ini hari apa sih, gue lupa deh. Oh ya, hari Kamis. Hari Kamis jam setengah 11 siang. Jadi aslinya tuh gue harusnya pagi ini gue mau jalan ke puncak lah sama si Jipeng. Cuma tadi si Jipeng WA katanya gerimis, dan ini awannya emang apa ya, mendung sih ya, berawan gitulah intinya. Jadi gue nggak jadi, dan gue juga tadi pagi nggak tahu kenapa tuh ngantuk banget sumpah. Padahal gue udah bangun jam 5, gue udah bangun. Terus kayak ke toilet, si Jipeng WA, gue balas WA-nya. Habis itu udah gue tidur lagi, sumpah ngantuk banget. Jadi cancel deh ke puncak. Dan gue juga nggak tahu sih ya, puncak tuh sebenarnya apa namanya, pembatasan nggak sih? Coba dong kalau kalian yang tahu, tulis dong di komentar, bisa nggak sih orang kalau ke puncak cuma apa ya, kayak cuma main doang gitu, nggak nginep gitu. Gue sih tadi malam gue udah mikir kayak, kalau seandainya puncak nggak boleh orang ke sana, ya gue main ke Sentul City aja. Cuma ya nggak jadi nih karena kesiangan. Mungkin nantilah, nggak tahu hari apa, reschedule mungkin. Yang pasti gue sekarang perjalanan ke Depok karena apa ya, seperti biasalah setiap hari Kamis itu jadwal gua, anak gua, istri gua itu nginep di rumah bokap gua lah intinya. Intinya bokap gua kangen sama cucunya lah. Jadi emang jadwalnya. Nah terus kalau kalian notice nih, gua lagi pakai knalpot standar karena apa ya, gue pakai SC kayak pengang sendiri, bukan pengang sendiri, iya pengang sendiri sih iya juga. Terus faktor utamanya tuh karena gue kalau di jalan suka nggak enak gitu loh sama orang, kayak meledaknya tuh suka apa ya, jadi kayak pusat perhatian. Nah gue tuh nggak enaknya tuh apa, gue ngeri kalau ada kayak bapak udah tua gitu kan. Intinya ya orang yang usianya tua lah. Kalau kayak ada orang usianya tua terus ngerinya kaget gitu, nah gue nggak enak gitu doang sih. Maksudnya gue juga nggak tahu nih, si micin meledaknya sih makin kesini kok makin gila ya. Apa karena gue apa ya, mulai pakai settingan yang berbeda lagi. Karena awal-awal gue beli micin itu gue pakai settingannya tuh bukan settingan, maksudnya mode ridingnya itu gue pakai road. Nah sekarang gue lebih seneng pakai dynamic, karena dynamic tuh apa ya, responsif, throttle gasnya nih lebih keluar lah. Aduh. Nah terus mungkin gue sempat baca juga di komentar di beberapa video terakhir YouTube gue, kalau misalkan kayak BMW gitu meledak gitu, ngaruh ke bensin nggak, ngaruh ke power nggak. Nah jadi gini, BMW itu setiap apa ya, S-Series ya, kita bicara S-Series. S-Series tuh kayak BMW S1000R yang kayak gua, BMW S1000RR yang fairingnya, atau XR yang adventure-nya. Itu kita tuh punya 4 pilihan riding mode. Nah diantaranya tuh rain, terus road, terus dynamic, habis itu dynamic pro. Nah dimana rain itu otomatis powernya tuh bener-bener yang paling culunnya lah intinya. Karena mode riding untuk di saat hujan kan, biar ban lu nggak selip atau apa, jadi bukaan gasnya tuh lebih lemot lah intinya.
Nah terus kedua, road itu ya kayak intinya kayak di jalan, cuma ya buat daily gitu sih ya. Road itu cuma lagi-lagi responsif gasnya tuh agak menengah lah, maksudnya nggak segila dynamic lah. Nah terus masuk ke dynamic ini bener-bener yang kayak sebenarnya tuh apa ya, kayak dibilang khusus track sih enggak juga, karena kalian bisa pakai di jalan raya kayak gue begini. Intinya bukaan gasnya tuh lebih respon. Kenapa? Gas BMW atau bukan gas BMW sih, kita bicara gas throttle by wire ya. Itu setiap mode ridingnya itu kayaknya gasnya tuh beda-beda, karena ya itu apa ya, dari mode ridingnya itu kayak kalau semakin dynamic kayaknya gasnya semakin enteng. Itu sebenarnya insting kalian doang sih. Yang bener itu sebenarnya enteng gasnya ini apa ya, dibicara ya, selongsong gasnya ini sebenarnya sama aja, cuma dynamic tuh lebih responsif lah intinya. Jadi kayak kalian baru ngegas dikit tuh udah kayaknya udah parah banget gitu. Beda sama rain atau road juga berasa sih bedanya sama dynamic. Tapi kalau rain lebih berasa lagi sih bedanya, itu bener-bener lemot banget. Jadi gitu. Sebenarnya enteng selongsong gasnya ini sama aja semua, cuma yang membedakan itu mode riding ya. Jadi kayak ada sistem lah yang cut powernya intinya. Terus bicara ke Dynamic Pro yang terakhir. Dynamic Pro ini bener-bener kalian kayak bisa setting semuanya, mulai dari ABS, mulai dari traction control. Traction controlnya tuh kalian bener-bener bisa setting lah. Kalian mau kayak gimana traction controlnya, ABS-nya juga mau kayak gimana, mau mati juga bisa gitu ABS-nya, traction controlnya. Pokoknya Dynamic Pro bener-bener intinya kayak settingan diri kalian lah. Apa ya, kalian bener-bener kalau balap kan ya settingan kalian. Nah cuma kalau shock di Dynamic Pro itu pilihannya ya sama aja sih kayak settingan shock biasa kayak gue begini, dynamic sama road gitu aja. Tapi kalau Dynamic Pro kayaknya cuma dynamic aja deh yang kebuka. Gue juga belum pernah make sih soalnya, karena buat apa juga Dynamic Pro. Pokoknya intinya bener-bener Dynamic Pro tuh kayak kalian nyeting sendiri lah. Nah terus si BMW ini meledak-meledaknya tuh karena apa sih? Nah jadi itu yang gue bilang, setiap mode ridingnya BMW ini memiliki horsepower yang berbeda-beda. Kayak di rain, BMW ini dibuka dengan misalkan berapa horsepower gitu, di road berapa. Nah semakin tinggi itu horsepowernya semakin kebuka kayak gitu. Nah Dynamic ini ya kayak udah mentoknya horsepower si S1000R ini yang dibuka kayak gitu sih intinya. Jadi ya wajar aja kalau misalkan ini motor kan gini loh, semakin horsepower itu tinggi, bukan semakin horsepower itu tinggi, maksudnya semakin mode riding itu tinggi, biasanya settingan motor itu semakin basah kayak gitu. Nah tapi sorry ya kalau ini sih apa ya, statement pribadi gue sih kayak begitu ngomongnya ya. Maksudnya sorry kalau misalkan gue sotoy, kalian boleh tulis kolom komentar. Tapi yang gue rasain sih seperti itu. Intinya kayak kalau rain itu ya horsepowernya kayak lebih kecil, terus settingan motornya tuh kayak nggak basah. Nah yang bikin meledak-meledak ini tuh sebenarnya settingan basah. Terus efeknya gimana ke mesin? Ya gue sih sebenarnya selagi itu settingannya dari pabrik ya gue percaya aja sih, aman-aman aja, karena namanya pabrik kan dia udah ngeriset pasti. Cuma kalau misalkan kayak settingan bore up, settingan lebih basah atau lebih kering, ya itu pasti ada efek sampingnya kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh juga kalau kayak motor yang kita setting sendiri, kita mau basahin biar meledak-meledak atau kita mau keringin, sebenarnya ada efek sampingnya sih, nggak baik juga. Cuma kan karena ini micin settingannya settingan pabrik ya, jadi gue percaya aja sih. Aduh by the way ini hujan lagi Depok.
bingung dah, awannya tuh terang cuma kok hujan ya. Urus lebih cepet lah. Nah jadi ya settingannya kayak gitu sih, makanya kenapa tuh BMW tuh meledak-meledak. Intinya ya semakin basah sih settingannya, dan efek ngaruhnya itu gue rasain tuh ke bensin. Bensin tuh semakin, intinya semakin tinggi riding mode-nya ya bensin semakin boros, dan itu berasa sih. Gue pakai road, perbedaannya sama dynamic itu bener-bener bensinnya berasa banget sih. Kayak gitu jadinya guys. Nah terus yang tadi gue bilang ya, kalau masalah efeknya gimana terhadap motor kalau semakin basah, ya selama itu settingan pabrik, gue maksudnya nggak ambil pusing sih, karena pabrik kan udah melalui riset yang banyak kan. Jadi ya kayaknya aman-aman aja. Jadi ya wajar aja kalau BMW. Tapi yang gue tahu BMW yang meledak-meledak gini sih S-series sih. Cuma kalau kayak boxer engine, gue nggak tahu sih meledak-meledak begini atau enggak. Kayaknya sih meledak. Gue pernah denger GS pakai knalpot apa ya, lupa gue. Pokoknya mereknya kayak ProRes gitu, tapi bukan ProRes. Astaga lupa gue namanya. Itu bener-bener meledaknya tuh bukan bener-bener meledaknya, maksudnya meledaknya tuh adalah kayak digas tuh langsung bup bup kayak suara-suara gitu. Kayak backfire-nya tuh ada, tapi nggak segila S-series sih. Cuma kalau S-series kayak S1000R, S1000RR atau XR, ya itu baru meledaknya. Nah kayak gitu. Nah cuma kalau XR kayak Mas Jody punya, itu meledaknya kalau di mode dynamic doang. Kalau road tuh bener-bener meledak ada, cuma kayak kecil banget, dan itu jarang sih katanya. Nah gue nggak ngerti ya, mungkin karena itu motor adventure, dia ya menyelamatkan konsumsi bahan bakarnya. Karena kalau adventure kan bener-bener motornya tuh untuk perjalanan jauh ya. Kayak gitu sih. Tapi intinya dia meledak-meledak juga. Nah jadi kita udah mau sampai nih guys. Jadi cukup videonya sampai di sini dulu. Sorry kalau gua ada salah-salah ngomong. Ini menurut statement pribadi gua. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gua di pojok kiri atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.